Selamat sore, Shalom. Senang bahwa bisa bertemu dengan Anda semua di sini. Beberapa hal yang ingin saya katakan sebelum saya mendoakan para pendeta dan penatua dan semua jemaat Protestan. Pertama, nenek saya dari pihak bapak adalah seorang Protestan asli dari Ohel. Karena itu keluarga besar saya waktu saya kecil di Waur, tempat libur adalah nenek di Rahangmetan, mereka di Ohel, Wiswaring, semua yang di kampung bawah itu. Justru saya tidak terlalu kenal orang-orang Katolik Ohel kampung atas. Karena om-om, tante, dan nenek semua mereka masih di bawah di kampung Protestan. Sementara om-om saya dari pihak mama lebih banyak adalah orang Banda Ela. Jadi sekitar pelabuhan itu semua saya punya om Paranyanan, mereka ada di situ. Dengan demikian mau dikatakan bahwa sebenarnya saya adalah paket yang agak lengkap. Karena itu untuk soal toleransi, kerjasama dengan orang beragama lain tidak menjadi hal yang baru bagi saya karena sudah terlatih, terdidik sejak kecil. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau ingat dalam periode tahun-tahun kemarin itu, saya adalah sekretaris Keuskupan Amboina dan bapak-bapak, ibu-ibu punya ketua sinode sekarang, beliau juga adalah sekum sinode. Jadi kita dua bertemu mewakili Bapak Uskup dan ketua sinode Pak Ates dalam banyak momen. Karena itu sekitar awal tahun yang lalu kami dua Liva sudah baku garam. Karena kami panggil biasa, baku panggil bro saja, brother, bro. Mungkin esok lusa kau jadi ketua sinode itu. Dia juga bilang, ya, saya juga ada feeling begitu bahwa kau esok lusa jadi uskup Amboina. Karena itu sekitar bulan April tahun lalu itu beliau terpilih menjadi ketua sinode. Dan betul, saya WA dia bilang, bro, selamat untuk terpilihnya bro jadi ketua sinode, tapi selamat juga untuk kepala pusing karena atur pendeta-pendeta. Oke, waktu bergulir terus pada tanggal 8 Desember tahun lalu, ketika saya diumumkan untuk menjadi Uskup Diosis Amboina, saya SMS pertama masuk adalah dari saya punya saudara Bro Elivas, ketua sinode. Dia bilang, bro, selamat juga untuk menjadi Uskup Diosis Amboina dan mari kita sama-sama susah karena saya tahu juga bahwa kau susah atur pastor-pastor. Karena itu pada waktu misa pentabisan dia satu lebay datang dengan pakaian kebesaran supaya torang dua foto. Setelah itu torang wartakan lewat media sosial bahwa memang torang dua pasudara. Walaupun kadang memang bakalai-bakalai sedikit. Oke, jadi setelah itu lalu saya sebelum datang sini saya kunjungi ketua sinode bersama saya punya perangkatnya di rumah kediaman, dan di sana buat papeda, babi, kuah asam dan lain sebagainya. Dia bilang, bro, lebih makan di rumah ya? Saya jawab, iya, karena memang kau ada bini, jadi memang bilang bini dia. Bilang bini untuk dia memasak untuk terong. Kalau kau datang di saya tidak ada bini, jadi memang tidak bisa. Hanya mau mengatakan bahwa betapa dekatnya kami berdua dalam relasi. Sehingga yang canda-canda, bahkan satu kali dia bilang, bro,
ada satu acara, tapi memang waktu itu rupanya banyak artis yang hadir. Jadi ketika kami duduk lalu dia SMS beta, di WA beta, dia bilang, bro, lebih cuci mata sekarang. Saya bilang ketua sinode ini kurang ajar juga gitu. Lalu dia bilang, daripada memang bro tidak kawin tidak dapat, lebih cuci mata. Jadi bahkan sampai hal yang sensitif begitu kami bebas untuk bercanda. Jadi ketika kunjungan ke sana saya mengatakan beberapa ide. Ide pertama adalah, bro, saya ingin ketika turun kunjungan pertama seperti ini, saya ingin membawa semua ketua sinode, ketua MUI, juga umat beragama lain. Tapi kemarin bertepatan dengan beliau ada kegiatan sehingga dia mengutus ketua sekum sinode, sehingga kemarin kita datang. Hanya mau mengatakan bahwa kalau para pimpinan agama di pusat kita seperti itu, maka aman kalau orang punya jemaat mereka melihat. Jadi saya harap juga Ibu Ketua Klasis, Wakil Uskup ada di sini, dan Hindu, tolong, Ketua MUI juga ada, tolong kemana-mana, tolong berjalan bersama-sama. Karena kehadiran kita dalam kebersamaan itu lebih daripada apa yang kita katakan, wartakan dengan kata-kata. Kata-kata itu kadang melayang, tetapi kehadiran adalah sesuatu yang nyata. Jadi saya harap seperti itu terjadi. Ide kedua adalah untuk ke depan ketika saya turun di setiap wilayah selalu ada kegiatan anak lintas agama. Bapak pendeta dari Ibu Ketua Kelas kemarin kita ramai sekali di gedung sebelah dan luar biasa. Karena bagi saya toleransi, saya bahkan kritik ke Kementerian Agama. Kalau toleransi hanya moderasi beragama hanya sebatas diskusi, seminar dari hotel ke hotel, itu tidak ada artinya. Karena memang dahan-dahan yang sudah besar jadi kalau bisa pasti patah. Tapi kita mulai dengan anak-anak kemarin sungguh luar biasa karena mereka tidak pernah berpikir yang ini dari Islam, yang ini dari Protestan, ini Katolik, semua ada dalam kegembiraan. Terima kasih untuk ukulele yang luar biasa kemarin, baik dari Sion maupun dari Anugerah. Dan ide ketiga yang saya tawarkan kepada Bapak Pendeta, Ketua Sinode bilang, bro, mungkin dalam 1 tahun ketorong buat pertemuan 2 kali. Pertemuan 2 kali, satu di Sinode, satu di Keuskupan. Datang kita duduk sama-sama minum kopi, tapi dong bilang ngobrol pintar, ngobrol pintar. Jadi bisa saja isu-isu teologi dalam kitab suci dan lain sebagainya kita bahas bersama. Kita bahas bersama di antara kita para pastor dan pendeta, dan itu nanti akan menjadi nuansa bagi kita, jemaat kita. Jadi ketika kita bertemu misalnya di KU juga bisa dibuat. Mungkin Pastor Eko, Wakil Uskup, dia undang semua pendeta, mari kita bisa jangan resmi-resmi amat juga, tapi duduk di pantai ngurubloat, lalu makan pisang goreng sambil ngobrol, sharing pengalaman di wilayah-wilayah, sehingga apa yang ada di pusat pemerintah